Oke, terima kasih. Oke, terima kasih kepada teman-teman semuanya di kelas A yang telah melakukan diskusi terkait dengan negara. Oke, berbicara masalah negara, ya tadi secara materi sudah disampaikan dari mulai pengertian, ya bentuk, sifat maupun hal-hal lain tentang negara, ya termasuk juga jawaban-jawaban dari teman-teman yang kelompok pun sudah dijawab dengan cukup baik gitu ya. Namun mungkin saya akan melihat dulu beberapa pertanyaan yang barusan didiskusikan yang perlu saya dalami lebih lanjut lagi. Ya kalau berbicara negara yang terlebih penting mungkin yang harus diketahui juga yang terkait dengan masalah bentuk negara tadi juga ada dalam pertanyaan ya. Karena kalau kita sambungkan dengan bab konstitusi dengan bab undang-undang dasar ya, pasal-pasal awal dalam undang-undang dasar itu kan menyebutkan tentang identitas negara ya. Coba aja Anda lihat dalam pasal 1 misalnya Undang-Undang Dasar 45 ya, yang menyatakan bahwa negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Jadi kalau berbicara ya bentuk negara Indonesia ya yang termuat dalam Undang-Undang Dasar adalah negara kesatuan. Ini sesuai dengan cita-cita proklamasi ya, negara yang disepakati oleh the Founding Fathers ya, sebagai negara kesatuan. Adapun mengenai bentuk-bentuk negara lain yang pernah dianut oleh Indonesia ya, ternyata bukan hanya negara kesatuan. Jadi tadi mungkin pertanyaannya bukan terbalik gitu ya. Jadi kita sebenarnya kesatuan dulu gitu ya. Tapi dalam beberapa tahun karena ada pengaruh agresi militer Belanda, ada pengaruh campur tangan Belanda yang terkait dengan masalah pengakuan kedaulatan gitu ya. Ini kan masalah negara itu kompleks gitu ya, bukan hanya berdaulat di dalam juga harus berdaulat keluar. Kan ada syarat de facto, ada syarat de jure-nya gitu ya. Apalagi kan tahun 45 kita ya mengalami awal-awal kemerdekaan yang di mana sebelum menjadi Indonesia kan pernah dikuasai oleh kolonialisme ya, oleh imperialisme. Itu ya. Jadi masalahnya kita pernah menganut bentuk negara republik, bentuk negara serikat ataupun federasi di tahun 49 sampai tahun 50 pada saat kita menggunakan undang-undang RIS ya, konstitusi RIS itu bentuk negara yang bukan dikehendaki ya, oleh proklamasi oleh para pendiri bangsa atau negara yang tidak sesuai dengan cita-cita proklamasi karena bentuk negara yang diatur ataupun yang dibuat oleh Belanda. Bahkan kalau Anda lihat beberapa isu-isu kemarin ya, di beberapa minggu ada isu tentang serangan umum 1 Maret gitu ya, bahkan Super Semar ya, berarti beberapa hari yang lalu gitu. Ini kan berkaitan dengan dinamika negara Indonesia, dengan sejarah negara Indonesia. Ya karena RIS bukan negara yang dicita-citakan sesuai dengan proklamasi ya, sehingga tidak lama ya, setahun kemudian setelah konvensi meja bundar, para tokoh-tokoh bangsa kita di tahun 50 kita kembali lagi ke Undang-Undang Dasar sementara sebenarnya ya, ke UUD 50 setelah UUD RIS, dan prinsipnya kita kembali ke negara kesatuan ya, bentuk negaranya. Tapi yang bermasalah saat itu bukan kembali lagi ke Undang-Undang 45 ya, tapi menggunakan Undang-Undang Dasar sementara 50 yang memang tidak mengubah sistem pemerintahannya. Bentuk negaranya kesatuan, tapi kita masih tetap menggunakan sistem pemerintahan parlementer. Padahal dalam
undang-undang dasar yang asli, yang bahkan yang setelah dikembalikan lagi di dekret presiden sampai sekarang, kita sebenarnya bentuk sistem pemerintahannya adalah presidensil. Tapi kita pernah mengalami, tadi sekali lagi ya, pernah mengalami serikat ataupun federasi dalam bentuk negara, dan pernah menganut juga parlementer ya, sebelum dikembalikan lagi ke presidensil. Sehingga dalam beberapa awal-awal sistem pemerintahan kita, selain punya presiden, dulu Soekarno, daerah Soekarno, kita pernah mengalami Perdana Menteri ya. Bahkan lebih spesifik lagi karena pernah mengalami pemerintahan darurat ya, di PDRI, yang berhubungan dengan serangan umum 1 Maret yang beberapa hari lalu pernah ramai juga gitu kan. Bahkan ibu kota negara pun kita, kalau kita hanya mengenal Jakarta yang sekarang mau dipindahkan ke IKN yang bermasalah ya, karena investornya mencabut lagi dukungannya mungkin dalam pembentukan negara, kita pun saat itu pernah berpindah dari Jakarta ke Yogyakarta. Itu yang pertama mengenai bentuk dan sistem pemerintahan ya. Selain secara teori beragam, tapi dalam sejarah bangsa kita pun pernah mengalami beberapa perubahan-perubahan yang mungkin tidak kita harapkan ya pada awal-awalnya. Tapi kondisi yang memaksa harus menganut sistem seperti itu. Nah, negara kesatuan ini sebenarnya prinsipnya gitu ya, kelemahannya bisa jadi terlalu sentralistik gitu ya. Tadi ada konsep sentralisasi kekuasaan ya, dan desentralisasi kekuasaan. Bahkan kalau kita melihat sejarah pemberontakan ya, apakah itu gerakan Aceh Merdeka, apakah itu juga PRRI, Permesta ya, di era Orde Lama, termasuk di era Orde Baru ya, karena GAM dan beberapa pemberontakan juga masih ada di, atau daerah-daerah yang ingin memisahkan juga ada di zaman Orde Baru ya, sampai awal-awal reformasi. Sebenarnya ya, akar masalahnya adalah bagaimana sistem kekuasaan yang sangat sentralisasi atau sentralistik ya. Anggapan bahwa terlalu pembangunan ekonomi, pembangunan itu terlalu Jawa sentris ya. Bahkan Jakarta sentris ya. Wilayah-wilayah di luar Jawa kurang diperhatikan. Padahal sumber daya alam yang menjadi modal pembangunan negara ya, yang masuk menjadi APBN itu sebenarnya kan bukan hanya dari Pulau Jawa sumber-sumber kekayaan alam itu, tapi juga banyak pulau-pulau di luar Jawa, Kalimantan, atau pulau-pulau yang besar yang lainnya yang subur, yang punya sumber daya cadangan-cadangan migas, cadangan-cadangan batu bara ya. Itu banyak menghasilkan sumbangan dana kepada pusat, tetapi pembagiannya tidak rata atau tidak berimbang, tidak adil ya. Sehingga luar Jawa merasa tidak terperhatikan oleh pemerintahan pusat. Nah, sehingga singkat cerita ya, di era reformasi menginginkan ya suatu pembagian ataupun suatu pemerataan pembangunan ya, yang dikenal dengan otonomi daerah yang seluas-luasnya ya. Makanya Anda lihat salah satu tuntutan reformasi selain membatasi masa jabatan presiden ya, mengamandemen Undang-Undang 45, juga menginginkan adanya otonomi daerah yang seluas-luasnya. Yang itulah yang sekarang kita anut ya, dengan sistem desentralisasi. Bahkan ini ya, isu-isu pada saat amandemen Undang-Undang 45 itu pada awalnya tidak hanya di otonomi daerah gitu ya. Bahkan usulan mengenai pembentukan negara serikat saat amandemen itu sempat diwacanakan ya. Karena dengan kultur, dengan geografis Indonesia yang terpecah-pecah ya, yang dari beberapa bagian-bagian pulau-pulau ya, berkaca pada negara tetangga saja, misalnya Malaysia itu negaranya serikat ya. Federasi Malaysia itu. Ada negara-negara bagian di Malaysia itu, sama dengan Amerika Serikat. Tapi bedanya di sistem pemerintahan. Kalau Malaysia monarki, konstitusi ya. Jadi ada kerajaan, kesultanan, tapi pemerintahannya diatur oleh Perdana Menteri. Di Indonesia mirip Amerika Serikat kalau sistem pemerintahannya.
Jadi Amerika Serikat itu dengan Malaysia sama bentuk negaranya, serikat, karena negara-negara bagian. Tapi sistem pemerintahannya Malaysia kita sama dengan Amerika Serikat, yaitu presidensil, di mana seorang presiden itu merangkap ya sebagai kepala negara juga sebagai kepala pemerintahan. Kalau di negara monarki ya kepala negaranya raja atau ratu atau sultan atau kaisar ya. Sementara pemerintahannya perdana menteri. Nah, singkat cerita tadi kembali lagi ke desentralisasi, ke otonomi daerah, ya tokoh-tokoh seperti Amin Rais, ya, Rias Rasyid dulu tokoh-tokoh penggagas otonomi daerah saat di MPR, usulannya adalah negara serikat. Biar ya ternyata Malaysia, Amerika Serikat itu juga ternyata memang maju ya ataupun mudah mengelola daerahnya gitu ya. Wilayah-wilayah yang terpecah belah itu. Apalagi kita kan lebih luas daripada Malaysia. Dengan Amerika sebenarnya kita lebih kompleks karena kita kepulauan ya. Amerika kan ngegeblek aja dipisahkan lewat negara-negara bagian. Tapi akhirnya tidak sampai ke perubahan bentuk negara ya. Tetap mempertahankan negara kesatuan ya dengan berbagai alasan historis ya dan politis ya. Tapi kita akhirnya menganut otonomi daerah yang sekarang hampir semua kewenangan itu diurus oleh daerah sebenarnya ya. Sekarang itu pusat itu hanya mengurus beberapa hal ya, pertahanan, keamanan ya, polisi, tentara itu pusat, keuangan, pajak itu pusat, fiskal dan moneter ya, TNI, Polri tadi udah, agama, ya yang lain ya sebenarnya daerah punya kewenangan, pendidikan, kesehatan ya, setiap daerah punya kewenangan sendiri untuk mengatur silakan masalah kesehatan, masalah pendidikan ya, kecuali hal-hal tadi ya, termasuk politik luar negeri ya, politik luar negeri, kebijakan-kebijakan keluar itu tidak bisa setiap daerah punya kewenangan masing-masing. Tapi untuk mengelola pendidikan, mengelola rumah sakit, mengelola kesehatan, itu silakan sebenarnya daerah punya kewenangan yang lebih ya dibandingkan dengan pemerintahan pusat. Nah, sekarang sebenarnya kalau kita boleh jujur dengan sistem otonomi daerah ya, dengan desentralisasi yang dianut dalam negara kesatuan, sebenarnya rasanya sudah seperti negara serikat ya hari ini kita itu. Seperti negara federasi. Karena kalau tadi disebutkan ya, ada sifat-sifat negara itu. Memonopoli, memaksa, mencakup semua. Itu kan pada prinsipnya, apalagi dalam negara kesatuan, setiap kebijakan-kebijakan negara itu berlaku untuk semua wilayah, semua daerah. Jadi kalau ada undang-undang kan dibuat oleh pemerintahan pusat ya, oleh Presiden, oleh DPR. Idealnya, yang namanya undang-undang itu adalah kebijakan nasional, berlaku untuk seluruh wilayah negara tanpa kecuali. Baik dari sisi sifat maupun dari bentuk negara kita ya. Ya kalau negaranya misalnya federasi, serikat tidak seperti itu ya. Banyak pengecualian. Nah, kita dengan adanya desentralisasi seolah-olah menjadi samar, sumir gitu ya bentuk negara kesatuan ini. Karena dengan otonomi daerah yang seluas-luasnya ternyata corak-corak kebijakan daerah itu sudah mirip seperti negara kesatuan. Atau banyak aturan undang-undang yang kadang-kadang tidak berlaku di semua daerah. Berbicara undang-undang sistem pemerintahan daerah misalnya. Undang-undang tentang OTDA ya, tentang pemerintahan daerah. Apakah setiap provinsi sama nggak memberlakukan undang-undang tersebut? Ini contoh misalnya ya. Tentang pemilihan umum kepala daerah. Kan dalam undang-undang otonomi daerah, termasuk juga dalam pasal 18 UUD 45 ya tentang otonomi daerah, di sana juga dijelaskan tentang pemerintahan daerah yang namanya gubernur, bupati, dan wakil-wakilnya. Wali kota itu adalah pemerintahan atau pimpinan yang dipilih melalui pemilihan umum. Atau dalam bahasa lain pilkada ya. Pemilu kada. Itu diatur dalam Undang-Undang Dasar 45, termasuk dalam Undang-Undang Pemerintahan Daerah. Pertanyaan saya, apakah semua gubernur dipilih langsung nggak oleh rakyatnya, oleh pilkada di Indonesia? Ada nggak gubernur yang dan wakilnya yang tidak dipilih dalam pilkada?
Saya mau tanya coba, kira-kira ada nggak? Nggak ada, Pak. Bener nggak ada? Coba lihat Yogyakarta. Yogyakarta itu gubernurnya otomatis raja ya, sultan. Hamengkubuwono X kalau sekarang. Wakilnya Paku Alam ya, keraton berikutnya. Itu menandakan bahwa kita tidak semua undang-undang berlaku di semua daerah karena Yogyakarta memiliki hak istimewa. Aceh juga memiliki undang-undang khusus ya. Kekhususan keistimewaan Nangro Aceh Darussalam, bahkan memperlakukan hukum syariat, hukum Islam. Bahkan ada partai lokal tersendiri ya. Bahkan syarat untuk menjadi gubernur di Aceh itu ataupun kepala daerah harus beragama Islam ya, harus hafal Quran, mampu baca tulis Al-Quran. Tesnya beda dengan daerah lain gitu ya. Papua ya. Masuk di Jakarta. Jakarta itu ibu kota yang hanya ada gubernur, tidak memilih wali kota dan wakil-wakilnya karena langsung dipilih oleh gubernur ya, administratif sifatnya. Ya. Kalau Yogyakarta sebaliknya, yang dipilih hanya kepala daerah di bawah gubernur ya, karena gubernurnya sudah merupakan otomatis ya, karena untuk menghargai peran Yogyakarta sebagai daerah yang bergabung dengan Indonesia, bahkan berkontribusi terhadap pembentukan negara ya. Bahkan pada saat ibu kota kita pun pindah ke Yogyakarta ya. Nah, kalau seandainya Yogyakarta itu mau nggak pisah dari Indonesia ataupun tidak gabung ke Indonesia, bisa-bisa saja Jogja ya. Tapi kan dengan kebesaran hati dan jiwanya, pada akhirnya tokoh-tokoh Jogja, si Sultan Hamengkubuwono merelakan untuk gabung ke NKRI. Termasuk juga Aceh ya. Aceh itu sukarela gabung ke Indonesia. Ya lewat diplomasi ya, politik dengan Soekarno ya, dengan tokoh-tokoh nasional sampai menyumbangkan kekayaan alamnya untuk membangun awal-awal Indonesia, menyumbangkan emas untuk APBN, menyumbangkan pesawat kepresidenan pertama kali itu Aceh. Tapi sayangnya Aceh tidak puas terhadap permintaan rakyat Aceh untuk dijadikan provinsi, daerah khusus. Karena hanya dijadikan kepresidenan dulu oleh Soekarno di bawah provinsi. Sehingga membuat Aceh kecewa dan akhirnya ya muncullah gerakan Aceh Merdeka yang mungkin sampai sekarang pada akhirnya disepakati dengan Aceh tetap diberikan hak istimewa penuh gitu ya, yang sangat beda dengan daerah lain yang idealnya tidak sesuai dengan prinsip negara kesatuan sebenarnya ya. Tapi itu demi kemaslahatan, demi kepentingan, demi keutuhan negara, oke lah silakan daerah-daerah lain untuk mengatur sendiri ya sesuai dengan kultur wilayahnya masing-masing. Oke, itu tentang sistem pemerintahan ya, di sentralisasi maupun desentralisasi ya. Sekarang bisa Anda lihat simak saja bagaimana efektivitasnya ya. Masuk Anda lihat pantau tentang bagaimana wacana-wacana pemindahan ibu kota ya, dengan alasan ingin pemerataan pembangunan atau ada motif lain misalnya ya, di balik semua itu. Nah, tadi mengenai kedaulatan ya. Yang harus teman-teman ketahui juga ternyata setiap negara itu ya, walaupun misalnya sekarang negara semakin banyak, semakin luas ya, adanya negara nation state itu kan negara-negara yang modern, negara-negara yang berbeda dengan sistem yang sebelumnya ya, sebagai warisan imperialisme, warisan kolonialisme. Tetapi kalau kita boleh jujur terhadap status negara itu ternyata walaupun negara itu banyak ya, kalau berbicara hubungan internasional tadi ya, kalau kita berkaitan dengan masalah pengakuan kedaulatan ya, de facto dan de jure gitu kan, harus diakui oleh negara lain ya. Atau tadi bahasanya pengakuan kedaulatan. Kenapa kita dulu di awal-awal tidak stabil negara ya? Paling tidak karena kita tidak diakui oleh Belanda ya sebagai negara berdaulat, negara merdeka. Belanda masih menganggap bahwa masih memiliki Indonesia gitu kan. Karena masih bagian dari kolonialismenya setelah Perang Dunia Kedua. Nah, imbas dari adanya sistem kolonialisme, imperialisme ya, Perang Dunia Kedua dan sebagainya,
memaksa sebuah negara, kalau bicara nasib tidak sama nasibnya ya, tetap masih ada negara-negara yang mengatur negara-negara lain ya, negara maju, negara adik kuasa istilahnya, negara-negara yang punya peran lebih ya, dengan dibentuknya PBB pun sebenarnya Perserikatan Bangsa-Bangsa ya, tidak membuat sebuah negara itu aman-aman saja, hak-haknya kadang-kadang antara satu negara dengan negara lain itu sangat berbeda. Apalagi dikenal juga ada 7 negara yang memiliki hak veto ya. Jadi negara yang menjadi satelit gitu ya. Negara yang paling berpengaruh. Nah, ini yang menarik ya. Sekarang pasca Perang Dunia Kedua memang ada negara yang dulu mengatur dengan sistem ideologinya tersendiri ya, penyebarluasan ideologinya. Sehingga negara itu harus gabung, lu mau milih mana ya. Blok Barat atau Blok Timur ya, Soviet dan Amerika Serikat. Walau pada akhirnya Indonesia, Soekarno membuat GNB ya, Gerakan Non-Blok dengan Konvensi Asia Afrika dan sebagainya. Walaupun secara godaan-godaan dinamikanya pada akhirnya kita pun terciduk ya, lebih ke komunisme di saat era Orde Lama. Namun setelah komunisme bangkrut, bubar Soviet tahun 91, nyaris hanya punya satu negara yang adik kuasa, itu Amerika Serikat, yang banyak mengintervensi, banyak ya melakukan serangan-serangan militer ke negara-negara yang tidak tunduk pada Amerika Serikat. Nah, ini mungkin kalau Anda lihat sekarang yang sedang panas di kawasan Eropa Timur ya, terutama di negara yang bekas wilayah Uni Soviet. Sekarang masih berlanjut ya, perang antara mana dan mana? Yang sedang perang sekarang negara mana? Rusia dan Ukraina, Pak. Oke. Coba apa tanggapan Anda tentang perang tersebut? Siapa yang salah? Dua-duanya, Pak. Kenapa dua-duanya salah? Yang pertama mungkin gimana ya Pak, nggak tahu ceritanya sih. Tapi kayak kalau ada suatu masalah itu nggak dibicarain dengan baik-baik gitu. Oke, jadi harus baik-baik ya. Oke, itu Rusia. Kalau yang setahu saya ya, katakanlah baru mengadakan perang ya ataupun agresi militer yang secara sporadis ya sekarang lah ya. Mungkin pada saat Uni Soviet pernah ya. Tapi coba lihat Amerika Serikat ya. Hampir tiap tahun, hampir tiap era gitu ya. Apalagi setelah tidak punya lawan. Banyak merusak negara-negara termasuk di Timur Tengah. Jadi negara-negara Islam sudah habis diacak-acak oleh Amerika Serikat ya. Bahkan PBB pun diam, Uni Eropa pun diam ya. NATO pun ya, NATO kan memang bentukan Amerika Serikat. Sebenarnya kan ini terkait dengan warisan perang dingin ya. Karena Rusia itu negara bekas Uni Soviet yang induk Soviet adalah Rusia. Di mana Ukraina juga adalah bagian dari Soviet saat itu. Apalagi dalam sisi sejarah yang lain, secara kultur historis ya, Ukraina adalah satu bangsa dengan Rusia ya. Selain berdekatan ya, mungkin mirip Indonesia Malaysia lah gitu ya. Dan Ukraina ya negara yang kalau secara level yang jauh di bawah Rusia gitu ya. Dan pada saat perang dingin itu kan setiap blok barat itu dan setiap blok memiliki fakta pertahanan militer. Ya, sekarang yang masih sekarang ada adalah NATO ya. Di mana adalah kekuatan militer di Atlantik Utara, di wilayah Eropa, di kubu Amerika Serikat, di kubu Barat. Nah, Ukraina yang notabene negara yang satu bangsa dengan Rusia, ya, apalagi satu-satunya atau pernah satu wilayah dengan satu negara dengan Rusia di saat Soviet, ya, tiba-tiba ya dengan dipimpin oleh presiden yang mantan aktor dan pelawak di Ukraina itu gabung dengan NATO. Ya musuhnya Rusia gitu kan. Ya, sehingga itulah alasannya gitu ya. Sama halnya ketika Indonesia kalau tiba-tiba di negara tetangga kita di Singapura, di Malaysia, tiba-tiba Amerika Serikat membuat pangkalan militer, membuat
seolah-olah kita mendapat ancaman ya. Itulah pula mungkin yang membuat Rusia kenapa ya melakukan agresi kepada Ukraina ya, karena ngajak main-main ya. Karena memang pemeran pemain ya, pemimpin Ukraina adalah pemain ya dianggap sebagai mungkin lelucon, sebagai sama halnya ketika dia memerankan sebuah film gitu. Sehingga membuat keputusan yang mungkin tidak tanpa pertimbangan yang panjang ya. Sekalipun itu adalah hak setiap negara untuk menentukan ya apapun sikapnya ya. Tetapi dengan cara seperti itu ini mungkin juga pelajaran bagi kita ya. Kecuali memang kita benar-benar kuat ya, benar-benar sudah dengan segala risikonya ya. Katakanlah Korea Utara misalnya kan, dia ya tetap aja bertahan karena memang mungkin secara ini dia siap dengan segalanya ya. Ya mungkin karena Ukraina ya tidak siap, tidak tegas gitu ya. Kan pada akhirnya ketika Rusia membombardir dengan agresi militer saat ini sudah hari ke-18 ya, kalau tidak salah ya. Ternyata kan bantuan dari Uni Eropa, dari Amerika, bahkan dari NATO sendiri tidak full gitu ya, tidak kuat. Karena kalau sampai misalnya itu katakanlah negara-negara NATO, negara-negara Uni Eropa dan Amerika Serikat itu terlibat ya, sekutu terlibat dalam konflik langsung membela Ukraina, kan harapan Ukraina dibela oleh NATO, oleh negara-negara barat ya. Ya mungkin juga pasti berpikir juga ya Amerika, NATO gitu. Kenapa harus kalau pesannya perang terbuka dengan Rusia, ini akan memicu perang dunia ketiga ya. Belum lagi berdampak pada urusan ekonomi ya setiap negara gitu kan. Ya. Jadi itu walaupun ini bukan urusan kita ya kita sebenarnya Indonesia tidak perlu ikut campur gitu ya. Kalaupun misalnya ingin netral sekalipun karena cukup berbahaya ya dengan terlalu jauh, terlalu dalam melihat dinamika ya perang yang terjadi di kawasan itu. Ya. Karena ini menyangkut hak Rusia, kewenangan Rusia ya dalam menentukan dalam sebagai negara yang mungkin punya kekuatan. Ini menunjukkan ke Amerika Serikat selama ini bahwa mereka dianggap tidur gitu ya. Kan akhirnya tidak berimbang gitu kan. Ketika Amerika Serikat yang melakukan agresi ya nggak ada yang mengecam sebenarnya negara-negara sekutu. Sekarang walaupun tidak membantu kan paling tidak banyak yang mengecam juga, yang banyak memberikan sanksi terhadap Rusia ya dalam segala hal. Bahkan kalau kita lihat agresi yang dilakukan oleh Israel maupun oleh Amerika Serikat, ada nggak negara yang memberikan sanksi ya PBB? Tidak ada ya. Jadi itu biarlah itu menjadi bagian sejarah yang mungkin kita hanya bisa menyaksikan ya karena setiap negara yang namanya walaupun ini bukan harapan semua orang untuk terjadi peperangan, tapi itu adalah sebuah yang sering terjadi dalam konteks negara. Bahkan dalam konstitusi kita pun sebenarnya salah satu hak presiden ya dalam mengurus sebagai kepala negara kalau atau amit-amit kalau satu saat nanti terjadi ancaman atau terjadi konflik ya, salah satu yang diatur dalam konstitusi adalah presiden itu berhak menyatakan perang terhadap negara lain ya kalau itu diperlukan. Makanya dalam negara-negara yang setiap negara juga akan seperti itu ya. Makanya untuk mengantisipasi itu bentuk bela negara yang dianut oleh setiap negara itu atau oleh beberapa negara adalah dengan wajib militer. Ya. Coba Korea Utara ya, Korea Selatan. Kan ada wajib militer karena suatu saat harus siap ya. Ketika Anda kemarin melihat ketika awal-awal Rusia menyerang Ukraina kan bahkan Presiden Ukraina memerintahkan kepada tentara untuk membagikan senjata terhadap rakyatnya. Nah, kita mungkin perlu belajar ya bagaimana untuk memilih pemimpin yang benar-benar bisa memikirkan tentang kebijakannya ya. Karena ancaman itu akan selalu datang ya, bukan hanya dari dalam ya, bukan hanya konflik internal tapi ancaman dari luar. Kalau salah dalam mengambil keputusan misalnya ya, walaupun kita tidak jauh dari ancaman militer seperti di kawasan Eropa, di kawasan Timur Tengah, tapi ancaman ekonomi mungkin harus kita waspadai ya. Dengan bukti kemarin ya, tiba-tiba sudah pede akan membangun ibu kota baru ya, disokong oleh pengusaha dari Jepang, SoftBank gitu ya, ternyata telah memutuskan untuk tidak
mendukung ataupun tidak memberikan bantuan investasi untuk pembangunan ibu kota yang baru. Oke, sekian dulu untuk pertemuan minggu ini. Sampai jumpa lagi minggu depan ya. Kita akhiri dengan alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang tidak hadir?